input dan output sekaligus tentu saja, ya kan? Nah, sinyal mikrofon ini seperti apa kan gitu kan? Dunia audio sudah mengembangkan bahwa sistem interkoneksi, sistem reference levelnya, ya kan? Makanya diberi ruang untuk mengolah atau lebih utama yang pertama tentu saja menguatkan. Mikrofon kan sinyalnya lemah. Mikrofon dibuat sesederhana mungkin, gak usah rumit-rumit. Pakai membran, voice coil, atau magnet, keluar kabel gitu aja. Gak usah rumit-rumit. Kan karena ada alatnya di mixer, namanya mikrofon preamplifier, amplifier. Ya. Orang mikrofon bikin terserah, pabrik mau bikin, kita mau bikin, jenengan mau bikin sendiri, boleh? Boleh. Memang di dunia industri semua begitu, diperbolehkan. Mau bikin RPDW silakan, bentuknya kayak ngopo, mikrofon dinamik, mikrofon kondensor, mikrofon apa yang ada yang namanya piezoelektronik juga, dia juga mikrofonik, gitu kan, tempel keneng gitar akustik, bunyi gitar akustik bisa masuk. Sama juga dia transducer, sifatnya mikrofonik. Nah, ada yang namanya preamplifier untuk menguatkan, ya kan? Karena berbagai macam input ini, berbagai karakteristik mikrofon, berbagai karakteristik bunyi dari speech, mungkin vokal, mungkin nanti ada yang ditodong instrumentasinya pakai mikrofon jenis yang berbagai macam itu, drum mungkin, gitar barangkali, gamelan barangkali, atau apapun yang ditangkap oleh mikrofon. Ada proses utama yang pertama namanya mikrofon preamp di dalam mixer, di dalam input stage pertama. Ya. Ini sudah bagian paling mendasar di dalam sistem, ya kan? Karena kita bisa mereferensikan setiap inputnya, kemudian menjadi, nah, mikrofon ini, sinyal mikrofon ini sering disebut kalau diukur atau dianggap sebagai referensi, ya. Namanya referensi levelnya adalah referensi mikrofon level. Ya, mikrofon level itu secara level sinyal juga ada referensinya, ya, meskipun itu bervariasi. Tetapi tujuannya untuk mendapatkan reference level yang sama ke stage berikutnya adalah line level. Ya, ada mikrofon level, dari mikrofon ke preamp, ini bagian dari mikrofon level. Kita bisa mengatur gain sampai ratusan kali lipat, ya, dari 6 dB, 5 dB sampai 60 dB. Itu ratusan kali lipat. Ya, dari mikrovolt atau bahkan milivolt, bahkan mikrovolt, ya, kita harus menguatkan sampai 20 dB gain. Oh, mikrofon dinamik 20 dB gain udah kencang gitu kan misalnya. Mungkin ada input yang lain gitu. Mungkin butuh mikrofon ini beda, ini gainnya harus sampai 30. Ada mikrofon mungkin yang sampai 30 lebih. Oh, beda-beda ya. Nah, oleh karena itu sistem mikrofon amplifier dibangun sedemikian rupa, yang dikembangkan memang untuk menampung berbagai jenis karakteristik mikrofon, berbagai jenis, bahkan mikrofon kemudian menjadi apa namanya ya, spesifik. Maksudnya kalau SM58 buat vokal bagus, orang bilang begitu. Kalau SM57 buat instrumen bagus, kalau sebaliknya kurang bagus, kan berarti mengarah kemudian. Ternyata mikrofon kemudian menurut orang-orang, padahal mikrofon ya semua sama harusnya, tetapi kemudian namanya karakteristik bunyi
orang kemudian apa namanya ya, menemukan mungkin ya, atau bahkan dari pabrikan juga sudah mengembangkan bahwa mikrofon ini dikembangkan untuk instrumen, mikrofon ini dikembangkan untuk vokal, barangkali begitu. Tapi banyak mikrofon yang mereka bikin aja gitu. Mau dipakai buat apa terserah yang pakai, gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian level mikrofon ini naik atau selanjutnya kemudian menjadi sering disebut line level, ya kan? Karena line level ini harus, karena sistem di Pro Audio sana ini kan meskipun ini juga bagian dari Pro Audio, tapi itu terbuka, gitu ya, bagian tersendiri dan terbuka. Kemudian masuk ke level yang lebih baku, namanya line level. Karena line level ini harus fleksibel, nyolok kemana aja bisa, dari mixer masuk ke power apapun, masuk ke speaker apapun, masuk ke device-device yang reference line levelnya memang itu line level, harus kompatibel, harus terukur. Kalau dikirim outputnya sekian dB, dikirim sinyalnya sekian dBu, dikirim sinyalnya sekian dB volt, ya yang nerima ya harusnya reference juga. Oh, tak kirim lampu kuning 1, harusnya di sana ya lampu kuning 1 dong. Otomatis harus seperti itu. Pro Audio dibangun dengan sangat progresif biar nggak repot, ya. Kalau di dalam gedung, misalnya gedung ini speakernya banyak, powernya banyak, yang kerja nggak usah banyak-banyak, satu saja, ya. Install, pasang, pokoknya ini 0,00000 gitu kan. Itu kemudian dikirim ke sumber suara mixer, udah pasti semua kekerasannya sama, udah pasti. Tetapi kalau kita udah improve, oh sana itu cuma mengcover sekian, jarak dengarnya dekat, karena di sini tinggi, di sana pendek, dekat pendengarnya harusnya di sana minus 3 dB. Ada berapa? Minus 3 dB, minus 3 dB, sana juga minus 3 dB. Yang sini 0, yang sini 0. Begitu dibunyikan, beres. Tidak usah banyak orang yang kerja. Maksudnya seperti itu, ya. Nggak perlu dicek lagi, bener orang gitu. Yang penting kalau speakernya sehat, udah pasti aktual, pasti proporsinya pas. Itu kenapa line level kemudian menjadi referensi di area profesional untuk interkoneksi ke semua device, ya. Di dalam atau dikontrol oleh sistem yang namanya paling mendasar adalah mixer. Mixer bisa mengirim, bisa mengembalikan lagi, bisa mengirim ke speaker, bisa mengirim ke sistem apa kayak rekam sana, broadcast sana kemana, ke mixer berikutnya, gitu. Dan semuanya dalam referensi level yang sama, ya. Ke power, nah power kemudian speaker harus ada power, karena dia sudah sebagai reinforcement. Apa reinforcement adalah pengeras suara. Dan pengeras suara itu yang mana? Itu kalau ini bukan, ini sebenarnya bukan pengeras, ini processing aja, ya, sistem audio saja. Tapi pengeras suara ada di sana, amplifikasi. Kalau sebuah sistem sudah jadi sound reinforcement, untuk mengeraskan suaranya. Nah, itu ada sistem tersendiri lagi. Amplifier menerima reference level line, ya. Keluar amplifier kemudian masuk ke area speaker, sering disebut sebagai speaker level, karena dia levelnya udah kalau dihitung watt, ribuan watt. Kalau line level kalau dihitung watt, paling berapa miliwatt saja.
semua hitungannya miliwatt. Yang masuk ke power, masuk ke mixer, paling milivolt, miliwatt, sekitar itu. Setuju nggak? Bener nggak? Mungkin teman-teman malah mungkin udah ada yang lebih paham, mungkin ada yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang tepat. Boleh teman-teman untuk memberi masukan saya, monggo. Ya, power ke speaker. Kebetulan saja mungkin beberapa sistem sudah built-in power amplifier. Jadi kita nggak usah mengatur amplifier, colokin, buka 0 dB, udah. Nanti mau digaspol juga sampai kuning berapa nggak akan rusak, misalnya seperti itu. Itulah sistem di namanya speaker level. Speaker level referensinya. Nah, mereka kalau hitung sudah lebih fokus ke daya. Ya, fokusnya kalau diukur udah daya aja. Yang penting namanya juga pengeras suara sampai seberapa dayanya. Tapi kalau di mikrofon nggak ngomong daya, udah pasti kecil, susah diukur secara daya. Line level tadi secara daya dulu ya, sistem yang lama itu masih menggunakan berapa dayanya. Seperti misalnya sistem-sistem di telepon analog zaman dulu ya, kabel kan, yaitu yang dikirim itu daya. Referensi pengukurannya itu daya. Nah, watt. Tetapi sekarang udah enggak. Sekarang udah digital, udah pakai fiber optik, ya kan? Dulu telepon nggak pakai nyolong listrik, nggak perlu, ya. Listrik mati juga telepon tetap aja bunyi, ya. Karena memang daya dari pusat dikirimkan sampai perangkat klien terakhir, itu kita user itu udah bisa pakai. Sekarang listrik mati, telepon mati, betul nggak? Ya, karena butuh tenaga penguat lagi di situ. Contohnya seperti itu. Nah, oke, di line level kemudian ada referensi level yang sering teman-teman lihat gitu ya, dBu, gitu, level dBu. Berapa? 0 dBu, kurang marem 6 dBu, 9, 12, biar banter, ya, gitu kan? Nah, di speaker level ini sudah gain, yang dihitung gain, ya, kekuatan gainnya hampir sama dengan preamp pada mixer gain juga, gitu. Cuma sistemnya dia sedikit berbeda, yaitu adalah sistemnya transmisi line, karena kita harus bisa mengatur sistem speaker ini, ya kan, harus fleksibel juga, gitu. Power siji yang speaker iso pirang-pirang dipasang, powernya 1, tapi aku bisa masang speaker boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu fleksibilitas, hemat. Nah, namanya dibikin sistem transmisi line. Ya, power harus efektif, ya, harus efektif. Supaya aktif, beban speaker harus proporsional dan objektif. Oke, power 1000 watt. Pasti ada catatan berikutnya. Emang dibebani berapa ohm? Kan gitu ya, gitu. Oh, di 4 ohm. Oh, di 4 ohm keluar 1000 watt. Kalau di 8 ohm pasti keluar 1000 watt juga. Pasti nomor button. Button. Ada yang bilang button. Pasti nggak? Kalau power ini dibebani speaker 4 ohm keluar 1000 watt. Kalau dibebani 8 ohm keluar berapa watt? 1000 watt juga betul? Enggak. Nah, kita teman-teman udah pinter, ya udah saya selesai sekarang aja, udah pinter mas. Ya, artinya kita udah tahu, gitu. Artinya ada tahapan namanya rekayasa, ya, bahwa power itu nggak harus di sini
diseni speaker dikoneksikan dengan satu speaker boleh berapapun, kan? Artinya ada kebebasan kita untuk mengatur, ya, untuk mengatur. Nah, tinggal orientasi kemudian meningkat lagi supaya apa? Speakernya banyak, ya kan? Kenapa speakernya dikit? Kenapa impedansinya harus referensi sekian ohm supaya power bekerja maksimal? Misalnya seperti itu. Kebetulan di professional audio, terutama di live production itu masih menggunakan low impedance 8 ohm, low impedance 16 ohm sampai 4 ohm dan lebih rendah lagi. Kalau sistem instalasi permanen ya untuk di public address ada reference lagi high impedance sama juga masih transmisi line supaya kita bisa menyebar banyak speaker, ya, kabel panjang atau pendek dengan hanya satu power. Kalau naik impedans nggak bisa, kabelnya panjangnya harus sama, ya, nggak boleh panjangnya 100 meter, atau 10 meter, sudah pasti dia referensi penerimaan dayanya, impedansinya mungkin kalau diukur sama. Tapi kan itu nilai ukuran impedansi DC resistan. Ini kita ngomong transmisi line bukan DC resistan. Sinyalnya kan AC, bukan sinyal DC, kan gitu kan. Makanya istilahnya nominal impedance itu karena diukur secara sinyal listrik DC. Sinyal yang masuk ke speaker bukan sinyal DC. Pedot itu speakernya dengan sinyal DC terus betul, ya toh. Tetapi itu sebagai acuan, ya, sebagai acuan. Ketika sinyal listrik, sinyal audio, terutama sinyal audio diamplifikasi dengan power dan masuk speaker itu sudah kompleks, gelombangnya kompleks. Kita sudah sulit untuk mengontrol, ya. Harus sangat seksama, harus sangat betul-betul diatur, gitu ya. Nanti nek ketrebelan dari des, ya. Nek katakanlah dari tengah nanti kemelontong, ya, gitu kan? Itu kan terjadi. Tapi aku senang kemelontong apa? Orang empuk, orang kono, aku rasa kalau Bali we, kan? Nah, itu kan udah area yang luas, ya. Udah ke area subjektif, gitu kan. Boleh aja. Masih kurang gandem, tambahi subwoofer, tambahi power, ono karpo, antek gogrok, gendengmu, kan gitu kan? Ya, itu udah area kreativitas, monggo, gitu kan. Tapi semua dalam ranah apa namanya, sebaiknya, gitu ya, sebaiknya. Emang nggak boleh Pak? Gawe powernya tak bebani rongkum, ya itu sopo sing ora entuk bar itu kan. Tak kei speaker oke, tak paralel dadi sak omen ora entuk. Ya. Garek powermu kuat apa ora, ngono kan. Boleh, itu namanya rekayasa. Di dunia pro audio ini isinya rekayasa semua. Engineering, ya kan, bebas. Cuma supaya teman-teman semua, teman-teman kita, klien kita, ya, teman kerja kita itu dalam konsep, dalam orientasi yang sama. Nah, dipadake, Mas, sinyalmu kirimannya ini yo 0 dBu, 0 dBu ki piro, gitu kan? Kuning loro, oke, kuning loro kamu dBu tak eling-eling, oke, kuning loro 0 dBu, gitu kan? Ukurannya gue, nggak apa-apa, boleh. Itu sebagai apa namanya, acuan supaya dalam kita mengatur sistem itu bisa cepat, bisa apa namanya, bisa tepat, gitu, bisa efisien. Kurang lebih seperti itu.
Tapi rekayasa berikutnya bebas, gitu, bebas. Seperti kayak mikrofon gitu. Mikrofon kabelnya berapa meter Pak? Kabel mikrofon 100 meter. 100 meter, ada yang 2 meter. Emang semua harus 100 meter? Bebas. Yang sana 100 meter itu yang di panggung, yang sini itu 10 meter, yang di sini boleh. Ya kan, kabelnya kalau di mikrofon boleh, bebas. Mau panjang, mau pendek, itu ada. Karena ada tadi proses preamplifier untuk menguatkan. Gitu. Tetapi kalau speaker ini ada berbeda.